Tanda-tanda kekalahan Jepang terlihat mulai dari tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak Angkatan Laut Jepang di Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diperkenankan untuk mengibarkan bendera merah putih di sebelah bendera Jepang. Selain itu, Indonesia juga diperkenankan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu Jepang. Tindakan tersebut dilakukan oleh Jepang agar rakyat Indonesia bersedia membantu mempertahankan posisi militer atas serangan sekutu. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokeritsu Fundi Kosakai merupakan badan yang didirikan untuk mempersiapkan komponen-komponen kemerdekaan Indonesia. Sejarah BPUPKI diawali dari keadaan genting Jepang pada tahun 1944. Di mana Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II di Asia Pasifik. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi in Jakarta. BPUPKI memiliki tugas pokok kemerdekaan Indonesia. Maka BPUPKI kemudian membentuk panitia kerja yang meliputi panitia perumus terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas panitia perumusan adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam panitia perancang Undang-Undang Dasar dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Sidang BPUPKI, sidang pertama BPUPKI yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. KR Rajiman Wedyodiningrat selaku BPUPKI meminta pandangan kepada para anggota BPUPKI mengenai rumusan sidang negara Indonesia dengan pembukaan sidang Mr. Muhammad Yamin. Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno memberikan usulan atas dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan dasar negara yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, dan Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar negara yaitu kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan, dan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Terakhir tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau Pri Kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari seorang ahli bahasa, kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila dapat diringkas menjadi 3 sila, trisila, terdiri dari sosial, nasionalisme, sosial, demokrasi, dan ketuhanan. Insinyur Soekarno juga menjelaskan bahwa 3 sila yang dijelaskan dapat diringkas menjadi 1 sila, eka sila, yaitu gotong royong. Sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun mendapatkan keputusan akhir mengenai dasar negara. Pada akhirnya diadakan masa reses atau istirahat selama 1 bulan, tanggal 22 Juni 1945. BPUPKI membentuk panitia kecil yang dimiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang diberi nama Panitia 9. Sidang kedua BPUPKI pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI memiliki agenda membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk mengenai pembukaan, preambul. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara
Sidang dilakukan pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan panitia kecil yang isinya sebagai berikut. Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta, batang tubuh yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat. Awal alinea pertama rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, sedangkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, hasil kerja panitia hukum dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima dengan demikian. BPUPKI telah menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, aturan tambahan dari aturan peralihan. Intinya, sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang atau Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil, Nusa Tenggara, seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Pemilih anggota PPKI dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil, dan Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasihat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Kayat Rajiman Wedyodiningrat untuk datang ke Dalat Saigon. Kedatangan ketiganya untuk menerima informasi tentang pemberian kemerdekaan. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Terauchi menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus 1945, dilaksanakan kemerdekaan dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah kekuasaan Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Belanda. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom atas persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Sebelum melaksanakan tragedi pengeboman yang meluluhlantakan 2 kota tersebut, Jepang menolak untuk memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut. Bersama Britania Raya dan Cina, Amerika Serikat meminta pasukan Jepang untuk menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau memilih untuk menghadapi kehancuran cepat dan besar. Namun Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Alasan Hiroshima dijadikan sebagai sasaran empuk proyek menghantam pengeboman Amerika Serikat ialah karena status kota tersebut sebagai markas militer Jepang dan juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang. Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan target lain dari bom atom Amerika Serikat. Hal ini karena kota tersebut sudah dibom sebanyak 5 kali selama 12 bulan terakhir sebelum serangan bom atom melandanya. Namun, akhirnya pilihan target jatuh pada Nagasaki, karena kota ini merupakan industri perkapalan yang bisa dikatakan maju. Target potensial lain sebelum akhirnya Nagasaki yang ditargetkan pengeboman Amerika Serikat adalah kota Kokura, Kyoto, dan Niigata. Ketiga kota ini tersebut dicoret karena jaraknya terlalu jauh dari pangkalan militer Filipina sebagai pesawat pengebom lepas landas menuju Jepang. Sebenarnya, alasan Jepang menyerah pada sekutu tidak hanya sekedar 2 kota industri yang sudah dibom. Akan tetapi ada beberapa hal Jepang
Mengapa mereka menyerah? Alasan pertama, karena kekalahan di semua lini. Perang Dunia Kedua memasuki babak akhir di pertengahan tahun 1945. Sedangkan di benua Eropa tanggal 8 Mei, Jerman sudah menyerah pada sekutu yang kemudian memadamkan perang di daerah tersebut. Akan tetapi hal serupa tidak terjadi di sejarah perang Asia Pasifik karena Jepang masih terus melawan Amerika dengan segala sisa kekuatan yang mereka miliki. Sesudah Angkatan Udara Jepang hancur, sekutu lalu memblokade Laut Jepang serta melakukan pengebom di beberapa kota daerah Jepang. Hal tersebut semakin diperburuk dengan jatuhnya Pulau Iwo Jima dan juga Okinawa ke tangan sekutu yang kemudian membuat sekutu makin mudah melancarkan serangan mereka ke beberapa pulau yang ada di Jepang. Alasan yang kedua, karena serangan mendadak Soviet. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Alasan Jepang menyerah kepada sekutu adalah karena serangan mendadak yang dilakukan oleh Uni Soviet. Di tanggal 6 Agustus, cahaya seterang 1000 matahari, dijatuhkanlah Enola Gay di Hiroshima. Sebelum bom dijatuhkan, di awal bulan Maret ada 330 pesawat pembom B-29 Fortress Amerika Serikat yang dikerahkan untuk menghujani Tokyo dan juga beberapa kota di Jepang lainnya dengan ribuan ton bom. Hal tersebut menewaskan setidaknya 100.000 jiwa dan juga jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal. Korban akibat bom ini lebih besar dibandingkan Hiroshima. Bahkan ada sekitar 60 kota di Jepang yang ikut hancur sebelum diserangnya Hiroshima. Hingga akhirnya Soviet mengikuti keinginan Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang pada Jepang di tanggal 8 Agustus 1945. Ini membuat strategi Jepang runtuh sesudah serangan mendadak tentara merah di Manchuria. Jepang kemudian merasa kesulitan untuk bertahan dengan sistem kekaisaran dengan adanya invasi komunis Soviet tersebut. Berdasarkan dengan pertimbangan jika lebih baik menyerah pada Washington dibandingkan semakin membuat kekaisaran Jepang runtuh jika menyerah ke tangan komunis Moskow. Maka akhirnya di tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Alasan ketiga, karena jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Alasan Jepang menyerah kepada sekutu lainnya yaitu karena di tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Alasan yang keempat adalah hancurnya penggilingan Nippon Oil Company. Hancurnya penggilingan Nippon Oil Company juga menjadi salah satu alasan mengapa Jepang menyerah pada sekutu. Skuadron bombardemen 315 terbang sejauh 3.800 mil untuk menghancurkan penggilingan Nippon Oil Company di Tsushisaki yang ada di ujung utara Honshu. Ini menjadi misi pengeboman paling panjang dalam sejarah perang. Penggilingan minyak yang dijadikan sasaran tersebut adalah satu-satunya penggilingan minyak Jepang yang masih beroperasi di Jepang dan menghasilkan 67% kebutuhan minyak di Jepang. Alasan yang kelima, karena penembakan meriam ke pantai Jepang. Presiden Truman memerintahkan untuk melanjutkan serangan udara pada Jepang dalam intensitas yang maksimum agar bisa meyakinkan Jepang jika mereka memang serius untuk permintaan supaya Jepang segera menyerah.
Untuk itu, armada Amerika mulai menembakkan meriam ke pantai Jepang. Selain itu, Amerika juga mengerahkan lebih dari 400 pengebom B-29 ketika menyerang Jepang selama tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian menambah 300 pesawat pengebom lagi di hari yang sama. Serangan ini menjadi serangan udara paling besar di sepanjang sejarah Perang Pasifik dengan total 1014 pesawat yang dikerahkan dan semua kembali dengan selamat. Sesudah Jepang menyerah, di tanggal 28 Agustus 1945 dimulai pendudukan Jepang oleh Sekutu dan juga Tribunal Militer Internasional bagi Timur Jauh yang dilakukan untuk mengadili beberapa tokoh Jepang di Perang Dunia Kedua. Upacara penyerahan resmi Jepang terjadi di 2 September 1945 di USS Missouri. Dipikir-pikir kekalahan Jepang itu akibat sesudah 2 pusat kota di Jepang hancur yang menewaskan ribuan orang tak berdosa. Akhirnya hal tersebut membuat Kaisar lebih memilih untuk menyerah dan mengakhiri perang sesudah terjadi perdebatan yang sengit antara para pemimpin Jepang. Kaisar Hirohito berkata jika menghentikan peperangan sekarang menjadi jalan satu-satunya agar bisa menyelamatkan rakyat dari kehancuran, hingga akhirnya ia memutuskan jika perang tersebut harus diakhiri, yang sekaligus juga menjadi akhir Perang Dunia Kedua. Jadi kurang lebih seperti itulah alasan kenapa Jepang menyerah kepada Sekutu. Sesudah 6 tahun dan 1 hari semenjak invasi Polandia oleh Jerman pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah dengar berita tentang kekalahannya Jepang? Belum, Bun. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari berita yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan ini dengan mengadakan rapat. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu informasi itu? Barusan saya, Sukani, dengan Cahil yang mendengar siaran radio Jepang mengumumkan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk proklamasi kemerdekaan. Tetapi menurut saya lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa melalui PPKI. Mengapa engkau berpendapat seperti itu? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri.
Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus Soekarno dan segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua harus meminta Insinyur Hatta untuk memutuskan semua hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, saudara, kita menemui kedua tokoh tersebut untuk memperjelas keputusan kita semua. Bagaimana rapat siang ini kita tutup sampai sini saja? Kalian bisa pulang ke kediaman kalian masing-masing. Baiklah, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara di sini? Ada yang perlu saya bicarakan. Oke, silakan masuk. Apa yang kalian ingin sampaikan? Jadi begini Bung, kemarin saudara Khairu Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun, sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun dengan Jepang. Maka dari itu kita harus mempercepat kemerdekaan ini pada 16 Agustus 1945. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan itu sekarang, Bung. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di sini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita oleh penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin merebut kemerdekaan kembali. Maka dari itu, mengapa saudara mengklaim bahwa Indonesia akan merdeka? Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang kau perhitungkan itu? Bagaimana kalian akan menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah di negeri ini? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu bangsa ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami untuk berunding sebentar. Kalian boleh pergi dahulu. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak akan dapat memenuhi keinginan para penyelenggara pemuda. Hal ini sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 akan direncanakan diadakan sidang PPKI. Rapat kali ini diselesaikan dengan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begini, menurut Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tidak bisa didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika dengan Stenko, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta di bawah Komando Ciranjang, di bawah peta Purwakarta yang mempunyai Subeno. Letaknya sangat berhubungan erat dengan Dai dan Peta di Jakarta. Begini, maaf sebelumnya,
kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon untuk dipertimbangkan kembali. Mohon maaf Bung Sulani, kami tahu para pemuda tidak sabar lagi, tapi ini butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan negara kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Apalagi hari sudah gelap. Dan pihak Jepang pasti tidak mengizinkan ada kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide, kita meminjam rumah perwira. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Pak Perwira. Sudah. Baik, silakan duduk. Baik. Adakah pena dan kertas? Boleh, siap, saya ambilkan. Mulai. Ini gimana? Baik, terima kasih. Soekarno-Hatta, bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat lain untuk menangani masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Bangsa lain? Tidak, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini cukup kalian berdua sebagai wakil dari Indonesia. Bagaimana Bu? Baiklah, jika kalian pada setuju, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Alhamdulillah, semua telah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya dengan rasa capek. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami sudah merencanakan besok akan dilaksanakan upacara bendera. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, aku lupa, tolong jahitkan Bu. Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak, Ibu hanya memiliki kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Baiklah, buatkanlah saja bendera sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha mengadakannya. Baiklah, dan Ibu punya ide? Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana?
Ide bagus, bendera pusaka Sangsaka berwarna merah dan putih. Ya sudah, Bapak bersiaplah menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.